para ikhwan, akhwat, para kiai, para asatidz, siapa saja yang telah berpartisipasi membantu terselenggaranya manakibanan pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan, dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan bulan Dzulqa'dah di dalam Fadlul Syuhur, Hadratus Syekh memaknai tentu dengan segala keluasan ilmu dan futuh yang Allah berikan kepada beliau, bahwa makna huruf lam di bulan ini adalah al-lahwu. Ya. Lahwun di dalam Al-Quran diantaranya adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat dunia. Jika kita mencari ayat yang menjelaskan tentang dunia di dalam Al-Quran tentu sangat banyak. Itulah mengapa kata sebagian ulama bahwa tidak untuk kita selamat di dunia maupun di akhirat, atau untuk kita bisa wusul kepada Allah, tidak cukup kita ini hanya makrifat kepada Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir di dalam Al-Ghunyah menyebutkan secara eksplisit, secara jelas, bahwa kita para salik tidak hanya dalam suluk ini belajar kepada guru mursyid, tidak hanya belajar makrifat kepada Allah, tetapi kita juga perlu makrifat dalam arti mengetahui, di antaranya ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Inilah kita belajar zikir, kita belajar mengenal diri kita. Maka ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang sering disebut hadis, padahal ini bukan hadis, tetapi maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga bisa diterima. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian selain perlu mengenal diri juga, bahkan Syekh Abdul Qadir di dalam Al-Ghunyah menyebutkan seorang salik itu perlu mengenal ma'rifatus syaitan, perlu mengenal syaitan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Kita mesti kenal di dalam perjalanan suluk ini, mana yang mesti dijadikan kawan, mana yang mesti dijadikan lawan. Walaupun istilah pengersabah, kita ini tidak punya musuh. Tetapi kalau kita tahu bahwa setan itu adalah musuh kita, maka apapun tipu dayanya kita jangan percaya. Meskipun kebaikan yang ia tawari karena ia musuh, tentu menjerumuskan kita. Maka kata Syekh Qadir, telah penting ma'rifatus syaitan, untuk mengenal syaitan beserta tipu dayanya. Kemudian kata Syekh Qadir, ma'rifatul amalis soleh, mengenal bahwa amal yang diperintahkan oleh Allah tidak sekedar amal, tetapi amal soleh yang ikhlas. Dan juga berkaitan dengan itu juga, kita juga perlu mengenal dunia. Mengapa? Karena Allah di Al-Hadid ayat 20 mengatakan i'lamu, ketahuilah, memerintah untuk mengetahui, untuk mengenal. Mengenal apa kata Allah? Annamal hayatud dunya. Nah, kita perlu mengenal dunia. La tuhibbad dunya falaisat bidaril mu'minin. Supaya apa kita kenal dunia? Agar hati kita tidak condong mencintai dunia. Kita mencari dunia, tetapi kun fid dunya bibadanika, sekedar di tangan kita saja. Kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tetapi jangan dimasukkan sedikit pun, sekecil apapun ke dalam hati kita. Karena dunia mazra'atul akhirah, hanya sebagai ladang, wasilah kita untuk nanti panen di akhirat. Sehingga ada istilah adunya ahammu min antunsa walakinnaha akbahu min antakuna ghayah. Dunia itu
terlalu penting untuk dilupakan. Kenapa? Karena dunia itu menjadi wasilah kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat. Sebaliknya, kalau kita lupa dunia, dunia itu juga akan menjadi sebab kita celaka. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kehidupan dunia yang singkat akan menentukan kehidupan kita yang kekal dan abadi nanti di akhirat. Maka penting untuk mengenal dunia itu apa. Hakikat dunia itu seperti apa. Walakinnaha atfahu min antakuna goyah. Dunia terlalu penting untuk dilupakan, tetapi terlalu hina, terlalu remeh, terlalu rendah, tidak ada artinya kalau dijadikan tujuan. Nah, maka dunia itu bukan tujuan, tetapi wasilah. Maka di Al-Hadid 20 Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Kata Allah, dunia itu laibun. Pertama adalah laibun, permainan. Suatu hal yang tidak memberikan faidah dan membuat lelah. Lihatlah anak kecil. Nah, kata ulama ini sifat anak kecil, laibun itu. Gambaran dunia, lihatlah anak kecil. Oh, saya punya anak kembar 2 orang. Setiap dari pagi sampai malam, itu tidak ada capainya bermain. Ya, karena itulah sifat anak kecil. Inilah dunia, jika kita tidak bertemu guru mursyid, maka kita seperti anak kecil yang menghabiskan waktu bermain, tetapi tidak mendapatkan faedah. Dinisbatkan dengan akhirat, pekerjaan dunia yang tidak diniatkan untuk akhirat tidak ada faedahnya. Walaupun menghasilkan pangkat dan jabatan di dunia ini, menghasilkan harta kekayaan materi yang berlimpah di dunia ini, tetapi kalaupun kita hidup antara dua, jika tidak dunianya yang habis, binasa, akan fana, maka manusianya yang akan fana. Antara dua itu. Yang kekal abadi, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Dunia ini kehidupan, tetapi hanya sebagian kecil dari kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, di akhirat, kelak. Ketika alam dunia ini telah habis, atau ketika jasad ruh kita keluar dari jasad kita. Itulah justru kehidupan yang sesungguhnya. Laibun, kata Allah, pertama sifat dunia itu. Walahun ma yushgilun nas amma yuhimnu. Lahun, sesuatu yang memalingkan manusia dari sesuatu yang lebih penting darinya. Kata ulama, kalau tadi lakbun kita bisa lihat pada contohnya pada anak-anak, sifat anak-anak senang bermain. Lahun itu sifatnya para remaja. Lihat, ketika sudah beranjak dewasa, senang dia melakukan banyak hal, bermain-main, kalau mungkin saat ini gambarannya dengan gadgetnya, bermain game dan lain sebagainya berjam-jam, dia lupa akan belajarnya dan lain sebagainya. Itulah gambaran dunia. Jika kita tidak mengenal dunia, tidak dibimbing oleh guru mursyid, tertipu oleh dunia. Tadi kita mencari harta dunia sebanyak-banyaknya, melupakan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Salatnya kita dulu tidak cerita orang lain ya. Sebelum kita bertemu guru mursyid bagaimana? Yang ahli ilmu sibuk dengan ilmunya. Salatnya tertinggal. Yang pedagang sibuk dengan dagangannya. Salatnya ia tinggal, kalaupun tidak ditinggalkan, dikerjakan di akhir waktu. Ini keadaan umum yang kita lihat saat ini. Dan lain sebagainya. Lahwun, ini sifat yang kedua. Lahwun, walahwun, wazinah. Dunia itu perhiasan. Kata ulama, jika lahwun itu adalah sifat anak-anak, lahwun itu sifatnya remaja, zinah itu sifatnya perempuan. Lihatlah perempuan. Kesenangannya adalah tazayyun, menghias diri. Bagaimana agar terlihat cantik?
atau bagaimana agar terlihat rupawan. Itulah dunia. Sesuatu yang terlihat manis, terlihat begitu indah, padahal itu hanya hiasan saja. Hanya make up saja. Hakikatnya dunia itu tidak seindah, tidak semewah yang terlihat. Karena faktanya dunia itu akan habis jika tidak diniatkan untuk ibadah. Tetapi jika dunia dan pekerjaan yang dilakukan di dalamnya diniatkan ibadah, kita menjalani kehidupan dunia dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah, maka tidak menjadi la'bun, tidak menjadi lahun, tidak menjadi zina, tidak sekedar perhiasan, tetapi menjadi bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, kata ulama sebetulnya dunia itu tidak tercela. Maka itulah sir mengapa di ayat ini Allah katakan annamal hayatud dunya. Allah sebut al hayatud dunya, tidak sebut dunia tetapi al hayatud dunya. Kehidupan yang hanya diniatkan untuk dunia, bukan dunianya. Karena dunia itu tidak tercela. Kalau dunia itu tercela, tidak akan Allah ciptakan. Justru Allah ciptakan dunia itu untuk menjadi tadi bekal untuk ladang akhirat nanti. La'bun, lahun, wazinah, watafakhur. Sifat manusia di alam dunia ini secara umum, selain tadi, dia cenderung bermain-main, cenderung lupa dengan akhirat, cenderung tertipu dengan kemewahan dunia, juga tafakhur adalah jika hatinya lupa kepada Allah, terlena oleh kehidupan dunia, maka akan timbul di dalam hatinya tafakhur, membanggakan materi dunia yang ada pada dirinya. Yang punya pangkat dan jabatan merasa sombong, membanggakan jabatannya. Yang memiliki ilmu, ilmunya bukan mendekatkan dia kepada Allah, tetapi menjadi tafakhur, menyombongkan diri di hadapan manusia. Ini kalau kita tidak dibimbing oleh guru mursyid. Betapa beruntungnya kita mendapat bimbingan guru mursyid. Senantiasa diingatkan oleh guru mursyid dengan zikir yang kita amalkan dan lain sebagainya, bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Tafakhur. Dan yang terakhir di Al-Hadid 20 ini, watakatsur fil amwal wal aulad. Sifat dunia itu karena tadi tafakhur juga takasur, berlomba-lomba. Lihatlah manusia bangun tidur ya sudah bekerja, tidak salah. Itu baik, tetapi jika hanya diniatkan untuk dunia, betapa sia-sianya waktu di alam dunia ini yang kita habiskan. Karena kita mengumpulkan sesuatu yang akan kita tinggalkan, atau mengumpulkan sesuatu yang akan meninggalkan kita. Tetapi setelah bertemu guru mursyid, semua itu tidak menjadi tercela. Dunia mal'unah, dunia yang hanya diniatkan untuk dunia, itu akan dilaknat. Akan rugi orang yang mengumpulkan dunia hanya untuk dunia. Illa zikrallahi wa mawalah. Kecuali zikir kepada Allah dan sesuatu yang mengiringi berkaitan dengan zikir. Wal alim wal muta'alim. Dan orang yang mengajarkan ilmu dan mencari ilmu. Jika kehidupan dunia ini diiringi dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah, maka tidaklah dicela oleh Allah, tidak dianggap sebagai main-main, tidak dianggap sebagai senda gurau, bukan perhiasan yang menipu, melainkan itu kekayaan yang sesungguhnya, sesuatu yang akan kita nikmati kelak di akhirat sebagai buah dari amal yang kita lakukan di alam dunia ini. Walaupun kita beramal tidak mencari hal seperti itu, tetapi itu adalah fadl dari Allah, anugerah. Kita niat di dalam hidup ini, ilahi anta maksudi. Kita mencari keridhaan Allah dengan mengikuti bimbingan dari guru mursyid. Nah, inilah sifat dunia yang Allah gambarkan. Betapa pentingnya agar kita mengetahui hakikat dunia,
Sehingga ayat ini diawali dengan i'lamu, ketahuilah. Artinya banyak yang tidak tahu mengenai hakikat dunia ini. Banyak yang terlena. Sehingga di semasa hidupnya ia hanya bermain-main, hanya dalam senda gurau, tertipu oleh keindahan dunia di matanya, saling berbangga-bangga, menyombongkan urusan duniawi, berlomba-lomba memperbanyak materi duniawi, tetapi ketika setelah datang ajalnya, annasu niyam faidza matu intabahu. Mereka ibarat orang yang tertidur, seperti sedang bermimpi, ada di dalam istana yang mewah, memiliki harta yang banyak, pengikut yang banyak. Ketika datang ajalnya, bangun dari tidurnya dia. Ternyata apa yang dulu ia anggap berharga tidak ada artinya. Pengikut, anak istri, dan lain sebagainya yang ia anggap bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Bahkan barangkali ia mengira amal ibadahnya, bisa jadi amal ibadahnya begitu banyak, tetapi karena dilakukan di dalam keadaan hati yang lupa kepada Allah, ketika menghadap kepada Allah, ternyata tidak ada nilainya, atau nilainya begitu sedikit dibandingkan orang yang menjalani kehidupan dunia, baik urusan duniawi ataupun urusan akhirat, ibadah kepada Allah dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah. Inilah sesuatu yang oleh Imam Al-Ghazali diistilahkan ad-dinarul bahraj, mata uang palsu. Kita mengira segala yang kita miliki sekarang di alam dunia itu bernilai. Bahkan ibadah kita menganggap sudah besar nilainya tanpa bimbingan guru sebelumnya. Kemudian ketika menghadap kepada Allah, ternyata dunia tidak ada artinya. Ibadah yang diiringi hati yang lupa kepada Allah tidak seberapa nilainya. Maka inilah beruntung kita sudah dibangunkan oleh guru mursyid, sudah dihidupkan oleh guru mursyid, sehingga kita dengan zikir ini kita senantiasa mengisi kehidupan dunia, menjadikan setiap waktu, setiap detik, bahkan jika ada satuan yang lebih kecil dari detik, kita gunakan dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah, sehingga setiap perbuatan kita, waktu yang kita lalui, benar-benar menjadi manfaat untuk kita nanti, kita petik buahnya di akhirat kelak. Inilah kita bersyukur kepada Allah, di pertemuan dengan guru mursyid, dibukakan kita, diajarkan kita bahwa dunia itu bukan tujuan, tetapi wasilah untuk kita sampai kepada tujuan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, istiqomah, ijtima, istiba, dan itiba kepada guru mursyid kita. Amin. Kita ikut sejauh beliau, kita cari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal kita bisa sedekah, bisa ibadah kepada Allah. Terima kasih kepada semua para talqin, para kiai, para setid, Bunda Haya, dan lain sebagainya. Hadanallahaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma